Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Insyaallah melanjutkan kajian kitab Ushul Tafsir ya, karya Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam. Temuan yang kedua ya, jadi sebelumnya sudah dibahas tentang mukadimah. Mukadimahnya sudah selesai ya. Sekarang masuk ke pasal pertama. Faslun. Di sini membahas tentang makna Al-Quran. Ya, ada awalnya itu yajibu ya. Yajibu an yu'lam. Ya, coba membaca atau siapa? An yu'lam dimajukan. An yu'lam. Karena Nabi ya, karena kan ya mansubkan. Sallallahu alaihi wasallam Bayana li ashabihi ma'ani al-Qur'an ma'ani ya, maf'ul bih. ma'ani al-Qur'an Qur'ani udah pilih. ma'ani al-Qur'ani kama bayyana kama bayyana lahum al-fadhu Kepada yang gue tak bijak gimana? Pada sedangkan terus waqauluhu wa ta'ala litubayyina lin-nasi ma nazala ilaihim manuzila syur ma nazala ilaihim ya yatanawalu hadha wa hadha wa qad qala Abu Abdurrahman Sulami alladzina kanu yukri'una. Nah ini di tadi ya, baca tadi yukri'una al-Qur'ana terus ka Usman bin Affan enggak ka Usmana ibni Affana wa abdi berarti ya, atopnya ke Usman kan majrur oleh kaf ya, huruf jar, berarti wa abdillah ibni Mas'udin ditanwinkan wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyra ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal 'amali walu ta'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala wal amala ini hebat benar ada jasad jami'an. ولهذا كانوا يبقون muddatan fi hifdhis surati. Ya cukup ya.
Ya, jadi ini mulai masuk pembahasan pertama ya, pasal pertama. Di pertemuan sebelumnya sudah disebut bahwa dalam kitab beliau ini ada 5 pembahasan, ya ada 5 pokok pembahasan ya. Ditambah nanti dengan penutup ya, itu sudah disebutkan di pertemuan sebelumnya. Nah, di pembahasan pertama atau pasal pertama itu tentang apa namanya Rasul ya menjelaskan makna Al-Quran. Ya, Rasul menjelaskan makna Al-Quran. Makanya di kitab PDF ini diberi judul ya, walaupun ini Ibnu Taimiyahnya nulisnya tidak membuat judul. Makanya kan di situ langsung ya, Faslun kan langsung ya, ya Jibu ya. Nah, kalau di PDF ini ada judul, dikasih judul ini dari pentahkik mungkin ya. Fi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabihi ma'ani Al-Quran. Tentang bahwa Nabi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya makna-makna Al-Quran. Gitu ya. Jadi nah itu sesuai nanti dengan ayat ya, bahwa ketika Al-Quran itu turun, Rasulullah SAW itu sebagai utusan Allah, tugasnya ya menjelaskan Al-Quran itu sendiri. Makanya sunnah itu semuanya adalah penjelasan dari Quran. Walaupun tidak menjelaskan langsung secara lafaz. Ya, jadi penjelasan di sini umum ya lebih daripada tafsir. Kalau tafsir itu kan lebih kepada setiap lafaz dari ayat itu dijelaskan kan. Per lafaz perkataannya kan dijelaskan. Itu tafsir ya. Jadi secara langsung. Nah, adapun sunnah ini menjelaskannya tidak berlafaz, tapi ya inti yang dikandung itu apa ya dalam Al-Quran itu yang berisi misalnya syariatnya. Nah, Rasul menjelaskan kandungannya itu. Jadi menjelaskan secara makna gitu, lebih luas. Tidak menjelaskan lafaz berlafaz, tidak. Ya, maka di sini kan Rasul menjelaskan makna Al-Quran. Ya, kalau menjelaskan lafaz secara langsung itu sedikit. Makanya kalau dikatakan, makanya nanti kan metode yang terbaik ya di dalam menafsirkan Quran itu, ya menafsirkan yang pertama Quran dengan Al-Quran, Quran dengan Sunnah, ya Quran dengan perkataan sahabat. Ini yang disebut dengan tafsir bil ma'sur itu. Tapi tafsir bil ma'sur itu bukan hanya Sunnah, bukan hanya kaul sahabat, termasuk juga tabi. Makanya perkataan tabi itu banyak dinukil dalam penafsiran. Dan dia tergolong kepada bil maksur juga gitu. Dengan penafsiran dengan riwayat. Ya. Nah, kalau lihat hadis-hadis, sunnah-sunnah Nabi itu menjelaskan eh, lafadznya secara langsung itu sangat sedikit sekali. Misalnya Rasul menjelaskan makna magdub alaihim ya, itu Yahud. Misalnya, dijelaskan dolin itu Nasoro. Gitu kan. Menjelaskan hisaban yasiro ya ketika ditanya oleh Aisyah. Kan Rasul pernah mengatakan kul man husiba udziba. Siapa yang dihisab, dia akan diazab. Nah, Aisyah kan mempertanyakan, ya Rasul, bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, waman apa, utia kitabahu biyaminihi, ya, fasaufa yuhasabu hisaba yasir. Dia, jadi yang akan diberikan dengan tangan kanan ya kitabnya itu, dia bukankah juga dihisab juga, tapi dihisabnya dengan hisab yang ringan kan. Sedangkan Nabi mengatakan setiap yang dihisab itu diazab. Berarti kan secara zohirnya gitu kan ini bertentangan gitu. Ya kata Rasulullah setiap yang dihisab diazab. Sedangkan di ayat orang yang beriman penghuni surga menerima dengan tangan kanan juga akan dihisab. Berarti apakah akan diazab juga? Nah, ini yang jadi pertanyaan Aisyah. Nah, maka Rasul dijawab bahwa hisaban yasira itu inna madzalikal ardu. Ya, itu hisab yasira di situ maksudnya adalah hanya
disodorkan saja. Jadi bukan hisab secara makna apa hakikinya. Ya, hanya diperlihatkan, disodorkan catatan amal. Kamu melakukan ini gitu kan ya. Orang beriman juga ada dosa ya. Ya, diperlihatkan setelah menyadari semuanya karena kemudian sudah diampuni oleh Allah maka dihapus kesalahan-kesalahan itu. Dosa-dosanya tinggallah kebaikan yang membuat dia kemudian bisa masuk ke dalam surga. Nah, itu yang dimaksud hisaban Yasiro, yaitu adalah tafsir Nabi kan gitu kepada lafaz-lafaz ayat Al-Quran. Ya, kemudian juga tentang misalnya zolim, kata zolim yang disebut di dalam ayat, dalam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ya, para sahabat kemudian mempertanyakan, ya Rasul, siapa di antara kita yang tidak zalim? Hampir semua gitu kan, apa namanya, besar walaupun kecil gitu, pasti orang tidak ada yang terlepas dari zaliman. Nah, Rasul menafsirkan itu zalim di situ. Zalim di situ maksudnya adalah syirik. Ya kata Rasulullah, bukan kalau mengatakan inna syirka adzulmun adzim. Bukankah syirik itu adalah kezaliman yang besar? Nah, berarti zalim yang dimaksud di dalam ayat itu. Ya, kalau bisu imanahum bizulmin, maksudnya bisyirkin. Nah, itulah contoh penafsiran Nabi. Ya, Rasul menafsirkan ayat, terutama memang tadi yang apa berpotensi untuk disalahpahami. Maka Rasul menjelaskan langsung secara lafaz. Nah, jadi sunnah ataupun hadis yang menjelaskan secara langsung ayat-ayat tadi itu secara lafaznya sedikit, tidak banyak. Nah, tetapi secara keseluruhan sunnah-sunnah Nabi itu menjelaskan Quran dari segi makna. Tidak lafaz per lafaz tidak gitu. Tapi makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Misalnya Al-Quran bicara tentang sholat. Ada nggak tata caranya di Quran? Sholat rumah. Ya, nah itu penjelasannya di dalam sunnah. Itu makanya secara umum sunnah itu adalah penjelasan bagi Al-Quran. Dan makanya di sini yang ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam usul tafsir ini, gitu ya. Makanya kan juga ini menjadi syarat ya orang menafsirkan Quran harus paham sunnah, harus paham sunnah. Tidak bisa ya hanya mengandalkan bahasa Arab saja nggak bisa. Memang Quran bahasa Arab, tapi untuk menafsirkan Quran tidak cukup hanya dari segi bahasa. Karena nanti ada istilah-istilah ya yang atau kata-kata yang disebut di dalam Al-Quran yang tidak cukup dipahami secara mana bahasa. Kayak sholat, mana bahasanya apa? Doa. Apakah hanya dipahami secara bahasa maksud dari ayat itu? Bukan. Ketika disuruh aqimus sholat, dirikan sholat, apakah dengan berdoa udah cukup? Orang itu udah sholat, ternyata tidak. Sholat itu ada makna khusus dalam syariat. Dan itu dijelaskan oleh Nabi prakteknya seperti apa. Nah ini makanya tidak boleh orang menafsirkan Quran hanya dengan bahasa Arab saja. Dia harus paham sunnah. Karena tadi sunnah ini menjelaskan Al-Quran. Ya, ini yang akan dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, kata beliau, yajibu an yu'lama. Wajib untuk diketahui anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabihi menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya ma'ani al-Qur'ani makna-makna Al-Quran tadi ya. Kama bayyana lahum al-fadhahu sebagaimana beliau menjelaskan kepada mereka lafaz-lafaznya. Nah, jadi tadi ya walaupun secara langsung menjelaskan lafaz itu sedikit ya kita temui ya. Yang jelaskan ketika Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi, lalu Nabi juga langsung menyampaikan kepada para sahabat, mengajarkan kan. Nah, ketika menyampaikan Quran itu kan, ya bisa jadi ketika ada sahabat bertanya gitu kan tentang ayat yang disampaikannya itu,
maka Rasul menjelaskan. Faqauluhu ta'ala, di situ faqauluhu atau fali qauli ya, ada faqauluhu ya. Maka firman Allah Ta'ala litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ini jelas ya, tugas Rasulullah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Ya, ini surat An-Nahl ya, ayat 44. Ya tanawalu wahada wahada. Nah, kata beliau, mencakup ini dan ini. Ini yang pertama maksudnya menjelaskan makna tadi. Jadi ketika dikatakan Rasul menjelaskan kepada manusia, ya, menjelaskan Al-Quran, nah itu berkemungkinan menjelaskan maknanya. Hada yang pertama, ya wahada dan ya ini maksudnya menjelaskan lafadznya. Ya, jadi ketika Rasul menjelaskan Quran itu bisa berkemungkinan dua, menjelaskan maknanya dan menjelaskan lafadz, lafadz per lafadznya. Wa qad qala Abu Abdirrahman As-Sulami, dan sungguh telah berkata Abu Abdurrahman. Nah, As-Sulami ini Abu Abdurrahman ini ahli qiraat ya beliau. Tabi'in ya, di kalangan tabi'in, apa namanya, yang diutus ya, diutus di masa Utsman, di masa Utsman bin Affan itu kan beliau menyusun ya yang dikenal dengan Mushaf Utsman ya. Jadi Mushaf itu disusun ulang di zaman Utsman, dikukuhkan karena memang banyak terjadi perbedaan, perselisihan, hampir mau mau berkelahi, mau perang ya atas laporan dari Hudzaifah bin Al-Yaman ya, kepada Utsman ya, maka kemudian dilakukanlah penyusunan mushaf dengan menunjuk Zaid bin Sabit sebagai ketuanya ya. Itu juga sama, Zaid bin Sabit juga ditunjuk di masa Abu Bakar untuk mengumpulkan Quran. Cuman apa namanya, latar belakangnya kan beda. Kalau Abu Bakar mengumpulkan Quran itu khawatir hilang karena sudah banyak para penghafal Quran yang meninggal khususnya setelah perang Yamamah ya, memerangi orang-orang Mu'tad itu di masa Abu Bakar. Itu kan yang sampai 70 orang kan ya, para penghafal Quran yang dibunuh. Sehingga juga atas usulan Umar juga kan untuk mengumpulkan. Nah, jadi motivasi Abu Bakar itu agar tidak hilang, agar ada gitu terjaga Quran itu catatannya. Nah, sedangkan Utsman tujuan penyusunan mushaf di zaman Utsman tidak hanya mengumpulkan, karena sudah mushaf itu sudah ada, cuman tidak diperbanyak kan. Itu hanya apa istilahnya mengarsipkan saja penyimpanan gitu ya, agar tidak hilang. Nah, sedangkan di zaman Utsman latar belakangnya adalah karena ada tadi perbedaan. Ya, sampai perselisihan, yang ini baca begini, yang ini baca begini gitu, beda. Walaupun kan memang Quran itu diturunkan sabati ahruf itu. Sehingga dari situ kan muncullah perbedaan qiraat kan gitu. Ya. Nah, itu ketika orang itu apa berbeda dan juga mungkin dia tidak paham dengan perbedaan ya, konflik gitu ya gara-gara beda bacaan, bahkan juga hampir saling mengkafirkan gitu. Ya, maka dilaporkan kepada Utsman. Nah, maka disusunnya mushaf itu dijadikan sebagai rujukan. Bukan menghilangkan perbedaan sama sekali, karena perbedaan itu tetap ada, makanya sampai sekarang ada ilmu kiroat kan, tetap ada, nggak bisa dihilangkan, karena memang itu juga apa dibenarkan oleh Nabi gitu. Nah, cuman bagaimana menghilangkan perselisihan ya, menyikapi perbedaan, nah, perlu adanya rujukan. Ketika rujukannya ada, nah ini yang ketika terjadi perbedaan pendapat itu lihat saja ke rujukan itu. Kalau misalnya dirujukan itu di mushaf ya nanti yang sudah disusun oleh Utsman itu, misalnya memang bacaannya ini benar, yang ini juga benar, ya sudah, tidak ada masalah. Karena ada rujukan.
gitu. Yang jadi masalah kan ini beda gitu ya, saling mengklaim ini yang benar, tidak ada, jadi tidak ada rujukan, tidak ada patokan. Ya, sehingga tidak bisa menilai apakah bacaan ini benar atau tidak. Nah, kalau ada rujukannya, kalau misalnya salah, itu bukan bacaan dari Nabi, tidak ada riwayat dari Nabi gitu. Ya, sudah berarti bisa dikatakan salah gitu. Maka itulah ya ulama itu membuat rujukan. Nah, ada beberapa riwayat ya, ada yang menyebut tujuh salinan, ada 5 salinan, mushaf itu dikirim ke berbagai kota besar. Di Madinah satu, di Mekah satu, di Basra, di Kufah, di Syam. Nah, ketika Utsman mengirimkan mushaf ke kota-kota itu, kota besar itu, sekaligus mengirim qorinya, sekaligus mengirim qorinya. Dan qori yang bacaannya sesuai dengan isi mushaf. Karena beberapa mushaf itu tidak sama persis. Ya, karena kan ada walaupun pada saat itu kan ditulisnya belum ada titik, belum ada harokat, ya kan? Belum ada dobet. Itu nanti jadi ilmu tersendiri kan. Ilmu dobat itu ada dua, ada dob itu bukan rosem dan dobat. Nah, dobat itu dua, dobat titik dan cakal, ya kan? Titik itu kan titik dan cakal itu baru ada pada zaman tabi'in. Ya. Terus pertama kali siapa? Yang lainnya belum nonton. Kan Supri. Ya. Itu siapa anak lupa lagi. Al-Farohidi gitu ya, Al-Farohidi. Khalil bin Ahmad gitu ya. Ya, jadi ketika Utsman menulis mushaf itu belum ada titik dan syakal itu belum ada. Nah, sehingga dalam satu mushaf ya, ada ayat-ayat yang memungkinkan untuk bisa dibaca dengan perbedaan qiraat, ya kan? Sehingga penulisan mushaf itu punya tulisan sendiri, punya bentuk tulisan sendiri rosem, maka disebutlah ilmu rosem. Jadi menulis tulisan Quran itu berbeda dengan menulis bahasa Arab biasa. Ada kaidah-kaidah khususnya, maka ini disebut ilmu rosem. Nah, sering digabung dengan dobat, ilmu rosem dan dobat. Dobat itu untuk mengetahui tadi dob itu syaklin dan dob itu nuktotin gitu ya. Ya, dobat titik dan syakalnya. Itu ada ilmunya tersendiri. Ada ilmunya tersendiri. Ya. Nah, jadi misalnya apa namanya dalam penulisan itu ya ayat itu misalnya tidak atau kalimat ya kata kalimah itu tak taknya itu tidak ditulis dengan tamat butoh walaupun dia mufrad kalau dalam bahasa Arab biasa kan kalimah ya itu kan pakai tamat butoh kan biasanya ya. Nah, tapi ditulis dengan ta maftuhah, tidak dengan ta marbuthah, ta maftuhah. Itu juga oleh Al-Jazari disebut itu di dalam mukadimah. Antum udah apa? Mukadimah Al-Jazari. Itu kan ada bunyi baiknya itu wa ta'u unsa lam tuktab biha, ya kan? Itu dan ta taknis ta unsa lam tuktab biha, tidak ditulis dengan ha dengan ta marbuthah, tapi dengan ta maftuhah. Supaya apa? Supaya bisa dibaca dengan perbedaan qiraat. Jadi ketika kalimat pakai ta maftuhah, itu ada satu bacaan membaca mufrad dan ada satu bacaan membaca jamak atau qiraat membaca jamak kalimat gitu. Sehingga karena tanya maftuhah bisa baca dua-dua ya. Atau misalnya dalam surat Al-Hujurat ya, itu kan inja akum fasikun binabain fatabayan.
Ya, nah di dalam rasa musma itu kan nggak ada titik tadi. Nah kata fata bayanu itu dalam satu kiroat dibaca fata sabbatu. Ya nanti kalau antum memperdalam lagi ya ilmu kiroat itu akan bisa ya, pelajari kan ada yang masyhur ada 10 ya. Maka disebut kiroah asyur. Ya, nah punya ya mushaf kiroah asyur ini yang apa namanya? Sini dijelaskan apa namanya? Kiroat asyur ini. Tawatirah ya mentorik satibiyah wadurah. Ini ada penjelasan di pinggirnya. Ya, jadi dijelaskan perbedaannya. Termasuk tadi ya fatabayanu bisa dibaca fatasabatu. Sehingga dalam satu mushaf itu karena tidak ada titik, ya kan? Bisa dibaca fatabayanu, bisa dibaca fatasabatu. Ya. Nah, tetapi ada yang perbedaan kiroat yang tidak mungkin sama tulisannya. Tidak mungkin sama. Ya. Nah, contoh apa? Contoh dalam surah Al-Baqarah di antaranya. Ada satu kiroat, satu bacaan wa apa? Wa wasso biha Ibrahim bani wa Yaqub kan ini. Dalam kiroat lain wa auso biha. Wa wasso dan wa auso. Berarti ada hamzah kan? Nah, ini nggak mungkin pasti beda tulisan. Ya kan nggak bisa wawaso nggak dibaca wawaso nggak bisa kalau tulisannya seperti itu tulisannya harus beda lalu bagaimana tulisannya beda seperti itu sedangkan ini sama qiraat yang mutawatir nah ketika ada yang tulisannya berbeda ya itu perbedaannya itu ditulis di mushaf yang lain di salinan makanya yang 7 itu tidak sama persis tidak sama persis ada perbedaan sesuai dengan qiraat masing-masing. Nah, diutuslah para sahabat itu. Nah, termasuk kita kan berbicara tentang Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, Abu Abdurrahman As-Sulami ini termasuk yang dikirim oleh Utsman bersama dengan mushaf yang dikirimnya itu, ya, yaitu kalau tidak salah ke Kufah. Ya, jadi Utsman mengirim apa ke di Madinah siapa? Ya, di Madinah itu Zaid bin Sabit ya kalau nggak salah, sahabat juga. Kemudian ke Mekah ada Abdullah bin Sa'id ya ke Kufah ke Basroh nah itu bersama dengan qorinya nah dari situlah nanti para tabiin ya yang berikut itu belajar maka nanti muncullah para imam kiroat ya nah kenal nggak para imam kiroat siapa aja ya kan ada kiroat kalau kiroat kita kan siapa melalui jalur siapa Asim ya Asim dari Syu'bah apa dia Hafaz bukan dari Syu'bah Hafaz an Asim jadi melalui riwayat Hafaz dari Asim nah itu kan awalnya itu 7 ya yang populer itu qiraat sama makanya kan Syatibiyah itu hanya 7 aja dia tapi nanti kemudian dilengkapi jadi 10 ya nah itu kan yang di Madinah ada Nafi Al-Madani di Mekah ada Ibnu Katsir tapi bukan Ibnu Katsir ahli tafsir beda lagi ya Ibnu Katsir ahli qiraat di Mekah lalu di Basroh ada Abu Amr Al-Basri ya lalu di Syam ada Ibnu Amir Asy-Syami eh apa oh iya kiro ya tafsir Ibnu Juzai itu menggunakan kiro Nafi Al-Madani ya nah lalu di Kufa di Kufa ini ada 3 ini yang kiro Sabah ya yang 3 itu kadang-kadang juga lupa ya yang Sabah itu jadi di Kufa itu ada 3 ada Asim ada Hamzah ada Al-Kisai Ali Al-Kisai ya kan nah dari 10 kiroat itu kan masing-masing punya 2 riwayat ya, 2 rawi 2 riwayat sehingga dikenal 10 kiroat
20 riwayat dan apa 40 torik ya. Toriko gitu. Jadi masing-masing yang 10 qiraat itu ada dua perawinya. Nah, untuk Asim itu yang Kufa itu ada dua, ada Hafs dan ada Syu'bah. Ada perbedaan kan sedikit-sedikit gitu ya. Nah, jadi itu jadi apa namanya Abu Abdurrahman Sulaim ini diutus oleh Utsman bin Affan. Nah, dia mengatakan ada sanal ladzina kanu ya telah menceritakan kepada kami orang-orang ya yukriuna yang membacakan kepada kami. Ini bukan yakrauna dibaca, yukriuna. Kalau yakraun itu membaca, kalau yukriun itu membacakan. Yang membacakan kepada kami Al-Qur'an ka Utsman bin Affan. Seperti Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'udin. Abdullah bin Mas'ud ya wa ghairihima dan selain keduanya annahum kanu bahwasanya mereka itu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam apabila belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam asra ayatin 10 ayat ya lam yujawizuha tidak melewatinya hatta yata'allamu sampai mereka mempelajari ma fiha apa yang ada di dalamnya minal ilmi wal amali dari ilmu dan amal. Kalau mereka mengatakan fata'allamnal Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Kami mempelajari Al-Qur'an, ilmu dan amal secara keseluruhan atau secara sekaligus. Ya. Nah, jadi ini riwayat ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa para sahabat belajar kepada Nabi, ya belajar Al-Qur'an. Jadi Quran yang diterima oleh Nabi disampaikan dan diajar. Nah, ketika mengajarkan itu kan tentu menjelaskan. Sampai para sahabat itu bisa memahami, mempelajari dari Nabi itu ya ilmunya sekaligus pengamalannya. Ya, dan tidak banyak-banyak ketika disampaikan 10 ayat. 10 ayat tapi betul-betul dipelajari ilmunya, pengamalannya seperti apa. Ya, sehingga ini menjadi manhaj ya bagaimana para sahabat itu belajar dari Nabi itu. Belajar ilmu, belajar Quran itu bukan hanya sebatas secara ilmunya saja. Untuk kawasan, untuk dihafal, untuk dikuasai, tidak. Tapi tujuannya adalah untuk diamalkan. Ya, itu. Jadi makanya kita belajar ada pengamalannya. Baik amalan masing-masing, ya individu gitu ya. Dan juga amalan jama'i. Nah, maka itulah pentingnya kita buat program-program ya, membuat gerakan-gerakan ya, amal jama'i. Jadi majelis ilmu itu dengan harokah pergerakan harus seiring, sejalan. Ya, itu karena manhaj para sahabat begitu. Ya kan ada orang sekarang itu hanya di majelis ilmu nggak perlu nggak ada gerakan-gerakan nggak ada deh. Keliru itu manhaj belajar. Ya atau sebaliknya orang yang sering terjun di lapangan gerakan-gerakan tapi nggak mau belajar, ya kan? Akhirnya apa? Banyak kesimpang siuran ya banyak apa namanya salah jalan, salah melakukan tindakan, mengambil keputusan dan sebagainya. Karena kalau orang udah di lapangan itu keputusan harus cepat. Nah, kalau orang tidak punya basic ilmu, nah dia nanti akan sembarangan. Apalagi dia membawa nama Islam, akan Islam. Tapi karena tidak punya ilmu, ya kan, tidak paham ilmunya, ya akhirnya berbahaya. Dia bisa mencoreng, melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya tidak sesuai, ya, dengan syariat, dengan petunjuk Islam. Nah, itulah makanya di majelis kita harus seiring ya antara ilmu dan amal. Ya, belajar, mengkaji, termasuk ilmu yang sudah kita pelajari itu harus menjadi sebuah gerakan. Ya, gitu. Keliru kalau orang misalnya anti kepada haroki, ya hizbi dan sebagainya. Tidak. Justru kalau kita lihat sifat Rasulullah, para sahabat, mereka semua bergerak melakukan amalan. Tidak bisa hanya sibuk dengan ilmu tapi tidak ada gerakannya.
Ya baik gerakan pendidikan, gerakan dakwah, gerakan sosial dan sebagainya bisa kita lakukan gitu ya. Walihada oleh karena itu, ya oleh karena ini kanu ya beku namudatan fi hifdzi surati ya, mereka tetap ya dalam suatu masa di dalam menghafal surat. Maksudnya karena yang mereka gali, yang mereka kuasai ya dari Al-Quran yang dipelajari dari Nabi itu bukan hanya sebatas menghafal secara lafaz saja. Kalau menghafal secara lafaz saja gampang. Bagi orang-orang Arab itu kan dikenal dengan hafalannya, kuatan hafalan, syair-syair yang banyaknya dia hafal. Mudah kalau hanya sebatas menghafal lafaz. Makanya menghafal Quran yang disebut hifdzul Quran itu tiga. Hifdzul lafzi, hifdzul makna, dan hifdzul amal. Menjaga lafaznya agar terjaga, dan menghafal itu kan bukan hanya sebatas ketika sudah hafal disetorkan sudah, tidak, tapi dia harus selalu dijaga di murojaah kan gitu. Kemudian makna, menjaga maknanya, kita paham apa yang kita baca. Makanya dulu ketika disebut qori, ya qori qurra, itu bukan hanya sebatas hafal salafatnya, tapi juga paham apa yang dihafal itu, sehingga mereka mengajarkan Quran itu sekaligus dengan isi kandungnya, bukan cuma bacaan itu orang. Yang disebut qurra itu termasuk juga ahli fikih juga gitu kan, ahli ilmu syariat gitu. Ya qurra itu, istilah qurra itu. Ya, ya, menjaga juga pengamalannya itu, sehingga para sahabat itu, makanya kan ada riwayat ya yang menyebutkan seperti Umar menghafal Al-Baqarah sampai berapa 10 tahun gitu. Nah, itu jangan dianggap bahwa hanya menghafal lafadznya doang, tapi betul-betul menghafal, menjaga ya Al-Quran itu, apa, menggali ilmu yang ada di dalamnya, mengamalkan, pengamalan. Itu yang dimaksud dengan hifdzus surah itu ya. Waqala Anas, ya Anas berkata, kana rajulu idza qara'a al-Baqarata wa ala Imran jalla fi ayunina ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya berkata, kana rajul, seseorang yang di antara sahabat, idza qara'a al-Baqarah, apabila membaca Al-Baqarah wa ala Imran dan Ali Imran, maksudnya membaca di sini maksudnya hafal ya. Jalla fi, dia menjadi mulia dalam pandangan kami ya. Wa qama Ibnu Umar ala Ibnil Baqarah iddatas sinina. Nah, Ibnu Umar di sini disebutkan Ibnu Umar ya. Dalam riwayat lain kalau tidak salah Umar juga ya. Itu menetap di dalam menghafal surat Al-Baqarah beberapa tahun. Kila sama nisanawatin. Apa sinina. Dikatakan 8 tahun. Zakarahu Malikun. Hal itu disebutkan oleh Imam Malik. Ya, sampai situ dulu ya sedikit ya untuk soal tafsir ya, sedikit. Kita lanjut dulu ke Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir.